Hello ladies and gentlemen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian udah lama, thank you so much. I love you. Oke, kali ini Regina bakal kasih kalian predictions untuk Maret ya 2022 karena bentar lagi kita bakal Maret nih guys gitu kan. Seperti biasa, Regina siapkan 3 file. Yang pertama itu ada The Wheel. Ada The Wheel nih. Oke. File kedua ada The Key atau kunci. Sorry kalau misalnya noise ya. File ketiga ada Umbrella atau payung gitu ya. Oke. Seperti biasa pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini. Setelah itu langsung jump up ke timestamp yang nanti Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di file kalian. See you. Hello, bagi kalian yang pilih file nomor 1 tuh The Wheel. Kayaknya kalian bakal dapat banyak keberuntungan ya. Dari segala sisi cinta, keuangan, karir juga ada peningkatan gitu tuh ya. Gitu. Mungkin yang tadinya kamu di bawah karena roda kan berputar, yang tadinya di bawah kamu nanti bakal naik ke atas kayak gitu. Terus di sini ada five of water, ada 10 of fire, ada 5 nih, 5 of earth, ada 5 of fire. Oke. Jadi mungkin ya sebelum-sebelumnya kamu tuh sudah mengalami atau mungkin belum ya. Kalau misalnya belum mengalami, berarti nanti di Maret kamu bakal ngalamin ini. Tapi kalau misalnya sudah mengalami ini, kamu sudah mengalami segala sesuatu yang kamu lakukan itu tidak sesuai harapan kamu hasilnya gitu tuh kan ya. Terus kamu tuh kayak nggak bisa ngelihat banyak positif situasi ya, situasi positif tuh kamu kayak nggak bisa ngelihat itu kayak gitu ya. Terus kayak yang gampang banget nangis atau gampang banget kayak sedih gitu ya, kalaupun kamu nggak biasa nangis misalnya kayak gitu, karena memang kamu tuh kayak ngerasanya terlalu banyak berkorban untuk sesuatu kayak gitu. Terus kayak yang butuh banget bantuan dari orang lain gitu kan. Terus kamu juga hidupnya lagi nggak bisa bagus juga gitu lah, nggak bisa balance gitu, dan lebih banyak stresnya. Akhirnya kesehatan kamu juga lumayan diabaikan sama kamu kayak gitu. Dan kamu juga banyak banget ketakutan soal uang kayak gitu kan ya. Terus banyak banget juga ini ya, kayak yang aduh nanti kerjanya kerja apa ya kira-kira gitu kan. Kayak yang kamu tuh kayak nggak yakin kalau misalnya kerjaan yang memang disuguhkan sama orang lain tuh bisa cocok sama kamu atau enggak kayak gitu. Terus kamu juga akhirnya karena saking stres, saking capeknya, akhirnya banyak juga yang ngalamin nggak balance. Terus udah gitu sering banget konflik sama orang lain kayak gitu ya. Konflik karena memang banyak banget yang kamu ngerasanya kalau orang lain tuh yang ada di sekitar kamu tuh justru malah men-challenging atau kayak yang nantangin kamu, atau kayak yang seolah-olah hidup ini semuanya kompetisi dimana kamu tuh harus ngejar sesuai dengan frame-nya atau time-nya mereka gitu. Padahal kan setiap orang beda-beda ya gitu tuh kan, tapi kamu kayak dituntut untuk sama seperti mereka kayak gitu. Jadi banyak banget ya ininya, banyak banget problemnya justru yang kamu alamin tuh banyak banget, udah banyak banget yang kamu alamin gitu ya. Tapi tenang aja karena tadi kan ada The Wheel, jadi kemungkinan itu yang tadinya aku udah bilang tadinya di bawah pasti bakal naik ke atas gitu. Jadi 5 juga 5 ini angka 555, ini jelas angels number 555, berarti ada changing atau perubahan signifikan, perubahan seketika gitu ya. Mungkin aja Tuhan bantu kamu, tiba-tiba kirimkan kamu orang untuk bisa bantu kamu, karena di sini ada accept help from others, jadi kemungkinan kamu bakal dapat bantuan dari orang lain gitu. Terus kamu juga nerima banyak banget masukan ya, ibaratnya kamu harus gini, kamu harus gitu, dan kamu jalanin itu ya. Aku saranin karena memang itu yang bisa ngubah kamu nantinya kayak gitu ya. Setidaknya bisa meringankan beban kamu sedikit walaupun nggak banyak, karena semuanya juga butuh proses kayak gitu kan. Oke. Ini aku lihat nih, mau ini tentang ini tentang life ya keseluruhan gitu tuh. Tapi karir juga kan bisa masuk ke sini, karena kamu tadi kan aku bilang kamu nggak yakin dengan karir kamu nanti ke depannya ini bakal jadi apa atau mau gimana, atau mungkin ini kamu udah ada profesi tapi kamu tuh nggak yakin sama naik jabatannya atau gimana nih, ada ketidakyakinan itu sebelumnya kayak gitu ya. Tapi tenang aja, nanti juga bakal dikasih jalan sama universe gitu. Percaya sama beliau, percaya sama Tuhan kayak gitu kan. Segala sesuatu yang sudah kamu alami ini akan diangkat juga kayak gitu. Untuk ini ya, untuk cintanya nih ada healing family issues, ada flirt,
ada religious factor. Oke. Ada beberapa orang yang memang ini kalau misalnya untuk yang pasangan ini harus ada yang di healing dari keluarga ya, dari isu. Mungkin aja ada beberapa isu yang mungkin kamu punya tentang keluarga, mungkin aja kamu tuh selalu dituntut untuk apa-apa gitu kan, terus kamu harus A, B, C sama orang tua. Setelah itu ketika kamu punya anak mungkin gitu kan, atau ketika kamu dewasa tuh malah kayak yang jadinya mendikte orang lain, kayak yang terlalu gampang tantrum atau terlalu gampang marah karena dikekangnya itu. Terus kalau misalnya ya pokoknya banyak banget hal-hal yang seperti itu ya, yang pola-pola tentang kamu pelajari dulu tuh pola-pola tentang keluarga kamu kayak apa, akhirnya yang menyebabkan kamu tuh punya sifat-sifat seperti ini gitu tuh ya dalam hubungan gitu. Karena kalau misalnya seandainya kamu punya pasangan sekarang, ini bakal ngefek banget gitu loh, karena si pasangan juga pasti bawa juga apa yang perlu di healing, apa pola-pola keluarganya dia juga punya. Dan mungkin aja kalau misalnya seandainya kamu belum menyelesaikan ini, akhirnya malah jadi bentrok sama problem kamu. Banyak orang lain yang udah berpasangan cerai cuma gara-gara family issue-nya atau value dari tiap-tiap keluarganya itu bentrok banget, beda gitu loh, terlalu beda, terlalu jomplang atau terlalu tidak bisa ditoleransi, akhirnya mereka pisah. Ataupun mungkin kalian udah lagi baca pacaran atau mau nikah atau mau gimana kayak gitu, tapi kalian tuh kayak masih belum yakin atau gimana gitu. Nah, sebenarnya karena memang ada beberapa hal yang harus kamu healing dulu, kamu harus paham dulu kayak gitu. Jadi nanti begitu kalian bersatu atau gitu ya, kalian sudah punya pegangan kayak gitu, udah pegangan cara ngadepin pasangan kamu kayak apa, pasangan kamu punya ngadepin kamu tuh kayak apa kayak gitu. Dan kalau untuk pasangan sendiri, mungkin yang berpasangan ya, di bulan Maret nanti tuh bakalan lebih banyak banget ngegombal, banyak banget lebih ngabisin waktu bareng untuk kayak bercanda kayak hal-hal sepele gitu kayak gitu. Walaupun memang dari segi apa ya, dari segi religious factor nih, atau dari segi spiritual kamu mungkin agak di challenge ya, atau agak di perdebatkan gitu loh. Karena nanti mungkin aja kan kalau lagi sama pasangan sendiri itu kadang-kadang cara kita berdoa aja itu harus dikonfirmasi gitu, kayak cara kita berdoa aja harus kayak diomongin gitu loh, saya tuh punya yang seperti ini, kamu gimana. Jadi kayak bakalan lebih lebih sering ngobrol tentang spiritual sih yang aku lihat gitu, karena kalian punya perbedaan prinsip tentang spiritual, jadi mungkin harus diobrolin kayak gitu ya di Maret nanti nih, di bulan depan gitu ya. Ya tapi kalau misalnya untuk flirty atau goda-godain ya masih mending ya gitu tuh, masih sering goda-godain gitu loh, sering ngegombal yang kayak gitu. Tadi karir udah, hidup udah gitu tuh. Keuangan juga menurut aku nih ada perubahan ya. Perubahan juga, yang tadinya kamu mungkin bokeh banget, kamu takut banget soal ngeluarin uang, tapi tenang aja, di bulan Maret nanti pasti kalian bisa jajan, bisa mungkin beli sesuatu yang akhirnya kamu bisa beli setelah bertahun-tahun atau berbulan-bulan kalian gak bisa beli kayak gitu. Senang aja, santai gitu. Oke. Untuk zodiak di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Taurus, Virgo, Capricorn. Untuk inisial sendiri ada Z, ada V, ada C, ada J, ada I, ada Z, ada B, ada S. Ini inisialnya ya, inisial kamu, nama tengah, nama depan, nama belakang. Kalau nggak ada mungkin di doi. Kalau misalnya kalau misalnya kalian yang single, lupa aku ya. Kalau misalnya kalian yang single mungkin lebih di ini lagi ya, lebih di tadi tetap aja harus healing masalah isu dari family atau keluarga. Jadi dilihat pola-polanya di keluarga itu apa sih yang kekurangan atau kelebihannya, itu dicek dulu. Ataupun mungkin kamu punya luka masa kecil yang itu tuh harus dicek dulu atau di healing dulu. Terus kamu baru bisa tuh namanya kayak yang mungkin kayak lebih apa ya, kayak kenalan sama orang lain kayak gitu ya. Walaupun mungkin nanti di depan sana mungkin kamu bakalan flirty atau deket sama orang yang beda agama gitu loh, beda agama, terus kayak beda adat dan lain-lain kayak gitu. Nah, karena
tadi ya, kamu tuh masih harus ada yang di healing, jadi tolong di healing dulu gitu, biar nanti kamu ringan gitu loh ngadepin orang yang beda ini sama kamu gitu ya. Oke, aku kira cukup untuk PL1, semoga menghibur. Kalau misal kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya, bye. Halo, bagi kalian yang pilih file nomor 2, yaitu ada key, mungkin kamu dapat clarity ya, kamu dapat kejelasan dari sesuatu, atau kamu dapat sesuatu yang memang kamu tunggu-tunggu, atau kabar yang kamu tunggu-tunggu dari jauh-jauh hari dan bakalan dapat di Maret nanti gitu ya. Di sini ada Two of Earth, sorry kalau misalnya ada noise. Di sini ada Queen of Air, ada Four of Earth, ada Balance. Oke. Nanti di Maret nanti bakal banyak banget kejadian unexpected atau yang tidak bisa kamu prediksi ya, bakalan kejadian gitu. Jadi banyak banget yang ngagetin di di bulan Maret nanti, dan yang menuntut kamu untuk bisa memutuskan sesuatu dengan baik. Jadi ibaratnya kayak kamu dikasih kesempatan nih, terus milih antara dua mau yang mana, dan itu tuh kayak yang sama-sama bagus gitu loh, tapi menjebak gitu, gimana ya ngejelasinnya. Jadi kayak kadang-kadang memang kelihatannya sangat bagus gitu semuanya, dua-duanya gitu, tapi kamu tuh harus gimana caranya lebih objektif banget untuk milih sesuatu itu gitu, entah itu pekerjaan, atau entah itu mungkin studi, atau entah itu apapun itu, pokoknya intinya kamu dituntut untuk bisa milih sesuatu dengan baik kayak gitu. Terus pokoknya kalau misalnya kamu seandainya lagi sudah memilih nih, misalnya kamu milih salah satunya, setelah dipilih itu harus fokus terus ke yang satu itu. Jadi nggak bisa kamu kayak yang masih kayak nyesel ya sama yang ini, coba jangan andaikan ngambil yang itu gitu-gitu. Enggak, jadi kalau kamu udah ngambil jangan nyesel, karena sebenarnya dua-duanya bagus, tapi salah satunya ini kalau misal kamu jalanin terus-terusan ini bakal ngasih hasil yang bagus kayak gitu ya. Karena dan kamu pastiin kalau misalnya kamu sudah milih jalan itu, berarti kamu walaupun ada halangan atau gimana pun, kamu harus tetap maju, bahkan harus menyingkirkan orang-orang di jalanan situ gitu ibaratnya ya, kayak gitu. Dan jangan lupa untuk bahagia, jangan lupa untuk humor, karena mungkin aja di depan nanti tuh banyak banget hal-hal serius ya gitu tuh. Jadi kamu jangan lupa untuk bisa ketawa, jangan lupa bahagia, intinya kayak gitu. Walaupun memang banyak yang terjadi cepet gitu dalam satu waktu kayak gitu. Terus hati-hati juga soal uang gitu kan ya, hati-hati juga soal uang. Terus ini juga tuh ada good business decisions, berarti kan memang ada apa ya, keputusan soal bisnis juga nih yang bagus gitu kan ya gitu. Dan kamu juga jangan lupa di bulan Maret nanti itu untuk memberi ke yang membutuhkan, karena kamu bakal dikasih lebih gitu loh. Kamu di bulan Maret nanti bakal dikasih rezeki yang lebih sampai akhirnya sorry noise ya. Terus kamu juga nanti di bulan Maret nanti tuh bakal lebih sering diuji juga soal kesabarannya, atau biar kamu tuh nggak ngejudge orang. Karena justru di bulan Maret nanti tuh kamu disuruh untuk lebih banyak memaafkan orang lain justru gitu ya, gitu. Jadi ya usahain tetap emosionalnya tetap stabil kayak gitu. Nanti ya dibuat nanti di bulan Maret nanti, di bulan depan. Terus ada let your friends help you, ini cintanya ya gitu. Ada give your relationship a chance to trust. Di bulan Maret nanti untuk yang berpasangan nih, kayaknya kamu bakalan gini deh, bakalan agak terguncang ya, maksudnya ada sedikit problem gitu loh, yang mengharuskan kamu untuk lebih percaya lagi sama pasangan kamu, atau ngasih kesempatan pasangan kamu untuk bisa make things work, atau buat segalanya menjadi lebih baik lagi kayak gitu. Dan kamu juga bakalan lebih sering mungkin minta bantuan teman kamu kayak gitu, atau minta bantuan teman pasangan kayak gitu, untuk bisa kayak ibaratnya untuk bisa bareng gitu loh, ibarat untuk bisa bareng menyelesaikan masalah kamu kayak gitu, minta bantuan mereka. Jadi berarti kayak yang mediasi gitu loh, sejenis kayak gitu untuk kalian yang berpasangan. Tapi kalau misalnya kalian single nih ya, ini kelihatannya kamu bakalan
bakalan datengin mantan dalam sepertinya, atau mungkin mantan bakalan bakalan apa ya, bakalan mantan ya bakalan minta temen kamu untuk bisa nyatuin kamu sama dia lagi, terus kamu juga butuh percaya sama dia, datang lagi gitu kan ya, kayak gitu. Jadi intinya kamu tuh kayak kayak lebih sering untuk bisa ngasih kesempatan untuk hubungan kamu kayak gitu ya. Aku mah ngerasanya kalau si single ini ya memang ada orang lama yang mau minta kesempatan kedua gitu justru gitu. Tapi kalau misalnya kalian single pun misalnya nggak punya mantan misalnya gitu kan ya, mungkin gebetannya dulu gitu tuh yang pernah dealing sama kamu. Kalau misalnya nggak punya juga misalnya gitu ya, ya berarti kamu diminta untuk lebih percaya lagi sama Tuhan bahwa kamu bakal dikasih hubungan yang memang yang kamu inginkan kayak gitu. Dan ya kalau bisa sih minta tolong temen kamu ya untuk kayak kenalin ke orang lain, atau misalnya ikut aplikasi dating atau gimana yang kayak gitu sih jenisannya kayak gitu ya. Untuk zodiak sendiri di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Libra, Aquarius, Gemini, terus ada Sagittarius. Inisialnya ada M, ada Z, ada C, ada E, ada N, ada J. Oke, ini jadi inisialnya. Ini bisa inisial kamu, atau inisial si doi, atau inisial ibaratnya si mantan gitu kan ya. M, Z, E, C, N, J gitu. Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi gitu ya. Oke, jadi intinya tadi kehidupannya itu bakal ada unexpected, ke sesuatu yang terjadi yang tidak kamu bayangkan gitu. Terus dari segi keuangan juga bakalan ada bisnis ya, bakal ada keputusan bisnis dan kamu harus memutuskan dengan baik juga kayak gitu. Dan untuk cinta ini memberikan kesempatan kedua untuk seseorang kayak gitu ya. Mungkin kalau kamu berpasangan mungkin ya kesempatan kedua untuk memperbaiki, atau mungkin kamu lagi problem terus kalian baikan gitu kan. Tapi kalau misalnya di yang single berarti mau ada mantan yang datang, ataupun mungkin harus lebih percaya lagi sama Tuhan untuk hubungannya kayak gitu nantinya ya gitu. Karena kan kadang-kadang single tuh kadang-kadang suka overthinking, ini ada nggak sih yang mau sama saya gitu, nah gitu. Jadi kayak yang kamu harus lebih punya percaya gitu, percaya sama Tuhan kalau Tuhan bakal kasih yang terbaik gitu ya. Oke, kira cukup untuk part 2, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp kami di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya, bye. Halo, bagi kalian yang pilih pil nomor 3 yaitu umbrella. Jadi aku rasa mungkin di yang ketiga nanti nih, di bulan, maksudnya di bulan Maret ya, yang ketiga ini nih bakalan ada perlindungan dari seseorang gitu. Di sini ada awakening, ada justice, ada page of fire, ada two of fire. Oke, ini ungu merah-merah. Jadi kayaknya ini ada justice. Ini nyambung sama payungnya. Jadi mungkin aja kamu ada perlindungan hukum. Kamu lagi ngadepin harta gono gini mungkin kayak gitu, atau mungkin kamu lagi memperjuangkan hak kamu, mungkin lagi ada urusan cerai, atau kamu mau gimana-gimana. Pokoknya urusannya tentang pengadilan itu kamu bakal dapat keadilan atau perlindungan hukum. Terus kamu juga mungkin di depan nanti kamu bakal ngadepin awakening, dan itu tuh di guiding langsung sama Archangel Gabriel gitu, yang memang bawa, Gabriel ini yang bawa pesan ya gitu tuh. Jadi mungkin aja kamu bakal lebih sering dapat aha moment, atau mungkin dapat kayak inspirasi apa tuh dari beliau kayak gitu. Jadi mungkin ada awakening nanti di bulan depan ya gitu tuh. Terus kamu yang mau mengharuskan kamu untuk punya perspektif yang baru, pikiran yang baru gitu kan, prinsip yang baru juga. Mungkin karena prinsip kamu yang sebelumnya itu memang udah nggak berlaku lagi, atau udah nggak bagus banget kalau kamu pertahankan kayak gitu. Jadi bener, karena memang kamu tuh belum jadi diri sendiri dengan prinsip kamu yang dulu gitu. Tapi kalau misalnya nanti di bulan Maret nanti ada kejadian yang bisa bikin kamu tuh kayak yang punya prinsip baru, berubah jadi orang yang baru juga. Setelah itu jadi diri kamu sendiri, be authentic self yang kayak gitu. Terus tadi yang soal perlindungan hukum juga, nanti kamu bakalan, kalaupun kamu lagi nggak ada di urusan persidangan dan lain-lain, pengadilan yang kayak gitu, mungkin kamu bakalan ngebela orang lain ya, atau ngebela hak-hak mereka gitu. Kamu bakalan
kamu bakal ngelakuin segala sesuatu yang memang menurut kamu baik, menurut kamu benar, dan itu urusannya untuk melindungi seseorang kayak gitu. Dan kamu juga tadi kan setelah awakening kan kamu jadi punya perspektif baru yang ibaratnya prinsip baru, dan prinsip itu yang kamu pakai untuk melindungi atau mempertahankan orang ini gitu ya. Gitu terus dan gitu di sini juga bakalan ada kabar baik gitu kan ya. Dan kabar baik ini juga yang memang bukan ditunggu ya, ditopang itu sama jiwa asli kamu gitu. Jadi kayak gini, misalnya kamu tuh pengen sesuatu gitu ya, kamu pengen kerjaan yang bagus misalnya kayak gitu. Mungkin tadinya kamu mikir kalau kerjaan bagus itu yang kerja di perusahaan bonafit dan lain-lain gitu, tapi setelah awakening gitu ya, kamu tuh lebih tune in lagi gitu ke oh iya ya gitu tuh kan, oh saya nih kayaknya bisa cocoknya tuh jadi pebisnis gini gitu. Nanti tiba-tiba ada kabar kalau ada yang ngetuk DM kamu mungkin kayak gitu, nggak nawarin bisnis dan lain-lain. Akhirnya bisnis kamu naik atau kamu punya pekerjaan yang memang sesuai dengan hati kamu kayak gitu, dan itu bukan di perusahaan bonafit misalnya kayak gitu. Nah, ada hal-hal yang seperti itu nanti di bulan Maret gitu ya. Terus kayak iya nih ada new partnership, berarti ada kontrak baru juga gitu kan. Terus kamu juga bakalan lebih pede lagi untuk moving forward atau maju ke depan gitu loh, karena memang kamu sudah menjadi authentic self, atau kamu udah nggak takut lagi sama apa kata orang, nggak takut lagi sama frame orang namanya juga frame orang, kamu nggak bakal jadi orang itu gitu, kecuali kalau misal kamu ngikutin frame kamu sendiri, kamu bisa dapet suksesnya kamu kayak gitu. Sorry sorry PL3. Oke, di sini untuk cinta-cintaan, di sini ada playful, ada finance and career, ada release your ex. Oke. Kalau untuk kalian yang berpasangan sendiri, sebenarnya nanti di bulan Maret sendiri kamu itu bakalan disuruh untuk melupakan atau jangan mengungkit-ungkit lagi masa lalu ya. Kayak gitu, karena mungkin aja bakal ada hal, karena ini kan ada finance and career, jadi kemungkinan di bulan Maret nanti itu kan kamu bakal sibuk-sibuk ya soal uang, soal karir kamu kayak gitu kan. Terus ada isu juga kayak gitu kan, yang ibaratnya ketika kamu mumet sama uang tuh kamu bakal marah-marah sama pasangan kamu mungkin kayak gitu. Nah terus kamu langsung ngungkit-ngungkit masa lalu dan lain-lain kayak gitu. Nah itu tuh nggak boleh gitu loh, karena emang harus dirilis segala sesuatunya kayak gitu. Kamu kan sudah awakening, jadi jangan dirusak sama hal-hal yang kayak gitu. Kalau kamu awakening berarti kamu sudah bisa jadi orang yang baru lagi gitu, nggak bakalan kamu ada di yang masa lalu lagi kan kayak gitu. Dan setelah ada kejadian itu, setelah kamu paham kalau kamu harus bisa merilis atau nggak masa lalu lagi, akhirnya kamu bisa lebih menikmati kayak playful lagi kayak gitu, kayak yang lebih bercandaan lagi gitu kan ya, lebih gombal-gombalan lagi sama, ibarat lebih deket lagi sama pasangan kayak gitu, karena kamu sudah paham gitu loh, kamu harus ngerilis itu semua dan ngadepin isu dari finance-nya atau isu dari keuangan itu dengan bareng-bareng kayak gitu. Kalau udah sama pasangan berarti kan bareng-bareng, gak cuma sendirian doang kan gitu kan gitu. Terus kalau misalnya kalian yang single, untuk kalian yang single sendiri nih aku lihat kalian tuh harus sama aja harus ngerilis mantannya ya gitu. Jangan attach sama ini, sama aja kayak tadi PL berapa ya yang inget mantannya tuh, mantannya mau datang gitu. Karena kalau dia tuh mantannya mau datang, tapi kalau kamu nih, kamunya yang masih terus-terusan ada di masa lalu sama mantan ini kayak gitu ya. Jadi dirilis mantannya kayak gitu, terus fokus sama finance dan karirnya kamu aja dulu kayak gitu. Karena nanti setelah itu baru deh kamu bakalan dapetin orang, atau orang tuh bakal datengin ke kamu yang memang bisa ngajakin kamu bercanda, humornya cocok sama kamu, terus kamu juga nyaman sama orang itu. Jadi ibaratnya kalau untuk yang single, dilepas dulu yang lamanya, gimana kamu mau fill your own cups atau mau ngisi gelas kamu kalau gelas kamu penuh. Jadi harus dibuang dulu air di dalam gelasnya, baru kamu bisa dapetin yang baru kan kayak gitu. Oke. Untuk zodiak sendiri di sini ada Libra, Aries, Leo, Sagittarius kayak gitu. Terus untuk inisialnya ada K, ada I, ada V, ada U, ada U lagi, ada N. Oke, jadi inisialnya ada K, I, V, U, U, N.
ini inisialnya. Kalau misalnya nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Oke, aku kira cukup untuk PL3. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp Amin di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye.